Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan kelas 6B SDIT Persis. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya kita belajar ke sekolah, pada tahun ini dikarenakan pandemi COVID-19 kalian belajar di rumah. Kalian belajar bersama orang tua dan kalian bisa menyimak video pembelajaran yang Pak Amil buat ya. Anak-anak kelas 6A maupun kelas 6B, pada hari ini PAI kelas 6 itu kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Sebelumnya kalian bisa buka dulu bukunya, buku PAI-nya, dan kalau sudah dibuka langsung saja kita masuk ke halaman pertama ya. Nah, di pelajaran pertama ini judulnya adalah Indahnya Saling Menghormati. Kita bisa lihat burung Garuda di sini. Burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya berbeda suku dan agama atau keyakinan tetapi saling menghormati. Meskipun misalnya kita memiliki teman orang Kristen, orang Buddha atau yang sebagainya, kita tetap harus saling menghormati satu sama lain. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati. Di sini juga ada lambang Garuda, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini menerangkan meskipun kita berbeda-beda, beda suku, beda budaya, beda agama, tetap kita harus saling menghormati. Nah, anak-anak 6A maupun kelas 6B, di sini kita bisa lihat indahnya saling menghormati. Jadi yang akan kita bahas di pelajaran pertama itu, yang pertama kita akan mengenal tentang surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua kita akan membaca tartil Quran surat Al-Kafirun. Yang ketiga menulis dan menghafal Quran surat Al-Kafirun. Dan yang keempat kita akan belajar isi kandungan dari Quran surat Al-Kafirun. Kita lanjutkan ke halaman 2. Di sini ada bagian amati gambar berikut. Nah, kalian bisa mengamati. Di sini ada seseorang yang di sini ketika umat Islam, orang tersebut pasti menuju masjid. Kalau dia orang Kristen atau Katolik, dia menuju gereja ya, karena ini adalah tempat ibadah mereka. Kemudian bagaimana dengan umat Hindu? Nah, umat Hindu ini menuju pura. Kalau umat Buddha, dia tempat beribadahnya adalah di wihara, dan Konghucu mereka beribadah ke kelenteng. Nah, ini agama-agama. Kalau dalam PAI itu ada agama Samawi, ada agama Ardi. Nanti kalian pasti mengenal ya, agama Samawi dan agama Ardi. Kalau agama Samawi itu agama yang berasal dari Allah, seperti agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Kalau seperti Kristen, Hindu, kemudian Buddha atau Konghucu, itu adalah agama Ardi. Nah, anak-anak kelas 6A maupun kelas 6B, sekarang kita akan membahas tentang sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Baik, anak-anak kelas 6, pada pembahasan di halaman 2 bagian B ini sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Nah, di sini kalian bisa lihat surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Kita tahu surat dalam Al-Quran itu jumlahnya adalah 114. Nah, Al-Kafirun ini termasuk surat yang ke-109. Jumlah ayat surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Kita bisa hitung ya. Berarti termasuk surat yang pendek jumlah ayatnya. Kemudian surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka mempersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Ini ceritanya ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengajak kepada Nabi Muhammad, kemudian orang kafir tersebut mengatakan, "Wahai Muhammad, kamu
silakan ikut bersama, beribadah bersama keyakinanku, nanti aku pun akan sama beribadah mengikuti keyakinan kamu. Itu menurut orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad diajak untuk beribadah dengan orang kafir, nanti orang kafir balasannya akan ikut beribadah bersama Nabi Muhammad. Nah, tapi apa tanggapan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi untuk mereka agama mereka dan untukku agamaku. Nah, ini surat Al-Kafirun itu menceritakan kisah seperti itu. Kemudian selanjutnya surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sesudah surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Kafirun itu biasanya kalau surat-suratnya itu pendek, biasanya itu termasuk golongan surat Makkiyah. Kalau panjang-panjang ayatnya misalnya, maka itu biasanya surat-surat Madaniyah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah biasanya pendek-pendek ayatnya, kalau Madaniyah biasanya panjang-panjang. Meskipun itu bukan batasan ya. Nah, selanjutnya dinamai Al-Kafirun dalam kurung orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Inilah sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak kelas 6 selanjutnya bagian C, cara membaca surat Al-Kafirun. Di sini kita bisa baca Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Artinya firman-firman Allah ini disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad yaitu malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian cermati dan ikutilah langkah-langkah cara belajar Quran surat Al-Kafirun berikut ini. Nah, ini ada langkah-langkah dalam baca Al-Kafirun yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah. Ini tanda baca fathah ya. Dibaca A. Tanda baca kasroh dibaca I, dan tanda baca domah dibaca U. Jadi nanti di dalam huruf hijaiyah itu ada fathah, ada kasroh, ada domah. Nah, kalian lihat tanda-tandanya. Kalau di atas seperti ini berarti fathah dibacanya A. Kalau kasroh seperti ini di bawah dibaca I. Kalau domah dibaca U. Kemudian yang kedua, tanda baca tanwin, yaitu tanda baca fathah ten. Fathah ten itu fathah yang ada dua. Kayak seperti ini fathah, cuman ini ada dua, disebut fathah tain, dua fathah. Dibaca an. Tanda baca kasroh ten itu kasroh yang ada dua, nah dibaca in. Dan tanda baca domah tain, domahnya ada dua, dibaca un. Gitu ya, an, in, un. Kemudian tanda baca sukun atau tanda mati, ini kalau sukun itu berarti kita tidak dibaca ya, karena sukun itu artinya diam. Jadi ketika ada huruf hijaiyah tanda di atasnya sukun, berarti kita tidak usah dibaca. Kemudian ada juga tanda baca tasydid. Nah, tasydid ini tandanya seperti ini, bukan tasjid ya, tapi tasydid, dibaca double. Nanti tasydid itu menandakan bahwa huruf itu ada dua, makanya dibaca double. Contoh nih, contoh huruf mim bertasydid. Abidumma. Nah, si mimnya dibaca tasydid. Kemudian yang ketiga, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Artinya kalau kalian baca Quran itu biasanya di kanan ke kiri ya, baca Al-Quran. Berbeda dengan buku-buku biasa, buku-buku bahasa Indonesia. Kalau Arab itu dari kanan ke kiri. Kemudian membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Makhraj itu tempat keluar huruf. Makhrijul huruf tempat keluarnya huruf. Jadi cara membaca hurufnya harus benar sesuai
makhrajnya gitu ya. Kemudian yang keempat, cermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat-ayat Al-Kafirun. Nanti Pak Amil bisa mencontohkan bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun. Atau kalau kalian di rumah belajar bersama orang tua, nanti orang tua yang akan memberikan contoh bagaimana cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Kemudian yang kelima, bacalah Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Tartil itu adalah membacanya dengan pelan, membacanya dengan benar, sesuai tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya. Artinya nanti kalau kalian baca Al-Quran, jangan tergesa-gesa. Yang penting perhatikan makhrajnya, perhatikan hurufnya, perhatikan tajwidnya. Maka itu yang disebut dengan membaca dengan tartil. Kemudian yang keenam, bacalah penggalan kalimat dalam ayat Al-Kafirun di bawah ini. Nah, ini nanti kita akan baca bersama-sama ya. Baik, anak-anak kelas 6, untuk sekarang kalian simak dulu cara baca Pak Amil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Di sini di pinggirnya kalian simak, kan ada tanda kayak alis, kemudian kedepannya ada hamzah. Maka dibacanya 5 ketukan. Ulia, nah gitu ya. Panjang 5 harokat. Ayyuhal kafirun. Nah biasanya kalau ada mad di akhir itu mad arid disukun. Kalian baca panjang 2 ketukan. Kafirun, gitu ya. Kemudian ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Sini la 5 ketukannya karena sama ada tanda halis bertemu dengan hamzah. La gitu ya. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala sama ada alis, tanda alis, kedepannya ada hamzah. Berarti panjang 5 harokat. Kemudian abiduna, ain di sini ada fathah berdiri, jadi dibaca 2 harokat. Kemudian ayat keempat, wala ana abidum ma abattum. Wala sama ada alis, kedepannya ada hamzah, dibaca 5 harokat. Abidum ma. Nah ini ada tanwin menghadapi mim ya, jadi harus dibaca dengung. Atau di sini kalau kita lihat ada mim tasydid, harus ditahan. Abidum ma, gitu ya. Kemudian ayat ke-6, wala antum abiduna ma a'bud. Wala sama ini ada alis, kedepannya ada hamzah. Nah yang jadi catatan ini nun mati menghadapi ta, itu contoh ikhfa. Jadi kalian bacanya harus dengung. Wala antum, gitu ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Selanjutnya ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Nah di sini di mim yang sukun ini, sukun di sini di akhir dinukum
wa, jadi gitu ya, dibaca satu ketukan. Lakum dinukum waliyadin. Nah seperti itu ya cara membaca surat Al-Kafirun. Nah itu ya anak-anak cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Nah tugas kalian nanti baca surat Al-Kafirun ini dengan tartil, dengan baik, dengan benar. Perhatikan makharijul hurufnya, kemudian perhatikan tajwidnya ya. Sekali lagi, langgam silahkan kalian punya langgam atau nada berbeda-beda, silahkan disesuaikan dengan langgam kalian. Kalau kalian belum memiliki langgam yang sesuai, insya Allah nanti langgamnya akan di-share ya sama Pak Amir. Nah sekarang tugasnya kalian silahkan baca Quran surat Al-Kafirun ini dengan baik, dengan benar. Perhatikan makharijul hurufnya. Boleh dengan orang tua dulu. Kalau sudah lancar, sudah benar, kemudian tajwidnya juga sudah benar, silahkan kirimkan bacaan surat Al-Kafirun kalian, kirim melalui WhatsApp ya, kirim ke Pak Amir. Itu saja mungkin untuk materi pertemuan pertama ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Terima kasih.